Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Neo Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Babang Shihao dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 198. Yang mana pada Perfect World episode 198 ini menceritakan Shihao yang akan menghadapi orang kuat di ranah alam dewa. Namun Shihao juga tak diam saja karena dirinya ingin menempa pengorbanan suci demi bisa mencapai puncak ranah alam dewa juga. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di arena abadi pun terlihat para dewa surgawi datang yang ditugaskan untuk membunuh Huang. Melihat itu pun, Cao Yuseng meminta semua orang untuk lari. Namun saat akan kabur pun terlihat ada formasi yang tak bisa ditembus oleh Cao Yuseng ini. Melihat itu pun Raja 10 Mahkota marah karena para dewa surgawi ini ingin mengambil peluang dari mereka. Namun Zhejian meminta untuk tak bertarung karena yang paling penting sekarang adalah mencari jalan keluar dari pengurung ini. Di sini Shihao pun meminta Zhejian dan Raja 10 Mahkota tak perlu bertarung karena target mereka adalah Shihao. Dan Shihao pun meminta agar semua orang mencari kesempatan untuk melarikan diri saja. Shihao pun memprovokasi dengan berkata, apakah para dewa berbulu ini masuk ke abadi kuno hanya untuk mencari kematian? Dan terlihat Shihao pun langsung mengeluarkan pedang abadinya untuk menyerang. Melihat itu pun, para dewa surgawi ini juga langsung mengeluarkan pedangnya untuk menyerang Shihao secara bersamaan. Dan terlihat Shihao menghadapi para dewa surgawi ini sendirian tanpa ada satupun orang yang membantu dirinya. Di sini pun serangan silih berganti datang dari para dewa surgawi ini. Namun Shihao pun tak sedikit mundur akan hal itu. Terlihat mereka berenam menyerang Shihao secara bersamaan, namun Shihao dengan cepat pun langsung menahan serangan tersebut sendirian. Kemudian pun Shihao meminta semua temannya untuk keluar sekarang secara bersamaan. Dan terlihat Cao Yuseng langsung mengeluarkan teknik pedangnya, Shi Yi dengan pupil gandanya, Zhejian menggunakan hartanya, Zheng Gongyang menggunakan panahnya, dan Raja 10 Mahkota menggunakan pohon dunianya untuk menyerang formasi tersebut secara bersamaan. Dan melihat itu pun, Shihao langsung mengeluarkan air sungai langit dari tungku emasnya untuk diserangkan ke 6 dewa surgawi tersebut. Yang mana karena hal itu pun, para dewa surgawi ini langsung menahan serangan Shihao tersebut. Namun kemudian, Shihao menggunakan tungku emasnya tersebut untuk membantu teman-temannya menerobos formasi penghalang itu. Setelah penghalang berhasil rusak pun, Zhejian dan Raja 10 Mahkota langsung pergi meninggalkan tempat ini. Melihat itu pun, para dewa surgawi ini berusaha menghentikan mereka. Akan tetapi Shihao kembali menggunakan air sungai langitnya untuk mengurung para dewa surgawi ini. Kemudian Shihao pun meminta teman-temannya yang tersisa untuk pergi karena Shihao hanya bisa menahan para dewa surgawi ini sebentar saja. Terlihat Cao Yuseng pun sangat mencemaskan Shihao ini. Namun Shihao menjawab jika dirinya mempunyai jalan keluar. Dan karena itu pun mereka bertiga langsung pergi dari tempat ini. Dan setelah itu pula, Shihao juga langsung meninggalkan arena abadi ini juga. Namun para dewa sejati ini langsung menghancurkan air sungai langit tersebut dan mengejar Shihao secara terpisah. Saat Shihao kabur pun, terlihat 2 dewa surgawi sudah menghadang Shihao dan mencoba menyerang dari depan. Namun untungnya, leluhur klan jiwa berlengan 8 datang dan melindungi Shihao ini. Dan leluhur ini berkata, jika Huang sekarang sudah keluar dari arena, yang mana hidup dan matinya sudah di luar kendali mereka. Dan mereka terkejut karena ternyata Huang sudah meminta orang lain untuk menyergap mereka di sini. Di sini terlihat jika ternyata saat di Pulau Jiwa, Shihao tahu akan ada kekuatan dari dunia luar yang masuk melihat retakan ruang yang tercipta. Dan Shihao berpikir jika tampaknya diperlukan beberapa persiapan untuk pertarungan yang menentukan di arena abadi ini. Namun leluhur itu memberitahu jika dirinya yang termasuk klan kuno terikat oleh hukum, yang mana jangankan untuk naik ke arena karena mendekat pun akan sulit. Shihao pun memberitahu jika pertarungan di arena abadi hanya untuk menyempurnakan diri dan tak mungkin dirinya bisa meminta bantuan orang lain. Dan Shihao mengatakan jika mereka hanya perlu waspada terhadap sesuatu tindakan bahaya di luar arena. Di sini terlihat jika leluhur ini langsung mengeluarkan teknik lengan banyaknya.
Dan terlihat para dewa sejati ini berusaha menghentikan itu. Namun dengan cepat pun teknik tangan dari leluhur ini langsung menangkap para dewa surgawi tersebut, kemudian mengumpulkannya menjadi satu. Xiao pun tak akan menyia-nyiakan kesempatan ini dan langsung mengeluarkan pedang abadinya untuk menghabisi para dewa surgawi yang sombong ini. Setelah itu pun terlihat Xiao memakan semua dewa surgawi tersebut di Pulau Jiwa bersama leluhur tadi. Dan di sini pun leluhur ini membuka satu peti yang berisi peluang untuk diberikan kepada Xiao. Namun setelah membaca kitab Tao tersebut, Xiao pun tak bisa menerjemahkannya. Dan Xiao bertanya apakah leluhur ini bisa membaca itu. Namun leluhur klan Jiwa Berlengan 8 berkata jika dirinya tak bisa membaca itu karena kitab Tao tertinggi ini sudah lama hilang. Yang mana bahkan tak ada satupun orang di dunia ini yang bisa menerjemahkannya. Namun di sini pun Xiao tetap berterima kasih atas hari ini. Di sini pun leluhur itu mengatakan jika mungkin dirinya tak akan bisa terlalu lama melindungi Xiao karena pasti para dewa dari berbagai sekte pasti akan datang satu persatu. Dan leluhur itu bertanya apakah Xiao mau meninggalkan abadi kuno ini untuk sementara waktu demi menghindari orang-orang ini. Namun Xiao berkata jika di saat kritis mereka harus saling bekerja sama untuk membantu. Karena tugas yang paling penting sekarang adalah membuat lebih banyak terobosan untuk memperkuat diri sendiri. Dan di sisi lain, lebih baik Xiao menghadapi bencana guntur lagi untuk mencari lebih banyak cairan bencana guntur. Agar Xiao bisa meringankan penderitaan penduduk asli abadi kuno karena pengikisan kekuatan mereka. Mendengar itu pun, terlihat leluhur ini menyampaikan terima kasih atas nama semua penduduk abadi kuno karena bantuan Xiao ini. Kemudian Xiao pun bertanya apakah ada pohon kebijakan di abadi kuno ini. Mendengar itu leluhur ini terkejut karena Xiao tak berusaha mencapai alam dewa namun memilih untuk mengambil langkah itu. Padahal Xiao tahu bahwa perjalanan ini sangat berbahaya. Xiao pun berkata jika tanpa pengorbanan suci maka akan sulit untuk mencapai puncak alam dewa. Sedangkan yang disebut pengorbanan suci ini adalah menggunakan cahaya dari pohon kebajikan untuk membakar dan menempa tubuh demi menyempurnakan diri sendiri. Karena jika tidak maka akan sulit untuk memasuki ranah pengorbanan suci. Mendengar tekad Xiao ini terlihat leluhur itu pun sangat kagum dengannya. Kemudian leluhur ini pun langsung berniat mengajak Xiao ke pohon kebajikan itu berada. Tak lama setelah itu pun mereka berdua sampai di hutan kebijakan. Dan leluhur ini memberitahu jika konon dari zaman kuno terdapat pohon kebajikan di tempat ini. Namun juga ada bahaya karena mereka yang masuk tempat ini akan kehilangan sihirnya untuk sementara waktu. Dan merasa jika dirinya akan menjadi beban Xiao jika ikut masuk, leluhur ini pun hanya mengantar Xiao sampai sini saja. Mendengar itu pun, Xiao meminta leluhur ini kembali ke Pulau Jiwa dulu sambil menunggu Xiao kembali. Saat Xiao akan masuk pun, terlihat pohon kebajikan ini muncul yang ternyata bisa menyucikan jiwa dan memurnikan tubuh. Dan di sini pun juga muncul serangga-serangga yang mengeluarkan kabut hijau. Melihat itu pun, Xiao membangunkan batu petir dan kaisar kupu-kupu untuk membantunya. Dan dengan cepat pun, kaisar kupu-kupu keluar kemudian langsung mengusir para serangga tersebut. Setelah kabut menghilang pun, terlihat batu petir sangat senang karena ternyata itu adalah pohon kebijakan. Yang mana legenda mengatakan jika benda ini sangatlah bagus. Maka dari itu pun, batu petir ingin mendapatkan pengalaman bagus hari ini. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan dengan rubah-rubah yang muncul di tempat ini dan mengelilingi mereka. Dan melihat para rubah ini yang berdiri, batu petir mengira bahwa ternyata mereka ingin memuja batu petir dan kaisar kupu-kupu. Namun mereka dikejutkan karena hal itu bukanlah untuk mereka, melainkan untuk sang pengendali para rubah ini di ranah alam dewa. Menyadari bahwa wanita ini adalah tuan para rubah ini, batu petir meminta agar para rubah ini memberi jalan pada dirinya. Namun terlihat jika para rubah ini hanya diam begitu saja. Menyadari jika wanita ini berada di ranah alam dewa, batu petir pun mengajak Xiao kabur dengan cepat. Namun Xiao meminta batu petir tak teriak dan tak bergerak karena para rubah dan wanita ini tak punya kesadaran. Yang mana jika batu petir membuat gerakan, maka dirinya malah akan mendapatkan serangan. Namun batu petir merasa Xiao akan mati jika tak lari karena dirinya sudah menjadi sasaran bagi mereka. Di sini Xiao merasa jika mereka tak berdiri dalam posisi untuk melindungi diri. Dan tampaknya mereka hanya berusaha menghalangi Xiao untuk masuk saja. Yang mana karena itu Xiao malah penasaran apa yang sebenarnya mereka lindungi. Terlihat batu petir pun percaya jika Xiao akan menemaninya sampai mati. Namun saat maju batu petir dikejutkan karena Xiao terbang ke arah lain. Dan hal itu membuat batu petir merasa jika Xiao ini mempermainkan dirinya. Karena Xiao tadi bilang jika dirinya ingin masuk dan memeriksa apa yang mereka jaga. Namun Xiao menjawab jika mereka tak akan mungkin bisa menerobos rintangan dari ranah alam dewa ini. Di sini terlihat wanita tersebut terus mengejar Xiao dan dengan cepat bisa menghadangnya.
Dan melihat itu batu petir meminta Xiao berhenti karena tak ada gunanya Xiao menyerang dari arah manapun. Terlihat Xiao menggunakan teknik pelarian buminya dan muncul di sebuah tempat. Kemudian Xiao mengajak batu petir untuk menyingkirkan mereka sekarang. Dan Xiao meminta batu petir untuk segera memasuki inti hutan keramat ini dan untuk mencari tahu apa yang mereka jaga. Karena dengan begitu, Xiao baru mempunyai peluang untuk menang. Namun melihat wanita tadi mulai mendekat, batu petir pun merasa tak ada kesempatan untuk menang karena ini adalah hal yang sulit. Xiao pun memberitahu jika mereka tak mungkin membiarkan Xiao atau batu petir mendekati altar itu. Melihat itu batu petir merasakan jika pola di altar itu seperti menyembunyikan sebuah formasi. Namun melihat para rubah itu yang semakin mendekat, Xiao pun langsung melemparkan batu petir ke altar tersebut. Sementara Xiao dengan menggunakan pedang abadinya langsung berusaha menghadapi para rubah tersebut. Setelah itu pun Xiao berniat ke altar itu. Namun wanita ini terus mengikuti Xiao dan berusaha menyerang Xiao. Yang mana di sini Xiao terpaksa harus menghadapi wanita itu. Di sini terlihat wanita ini mengeluarkan aura kekuatan yang membuat bebatuan runtuh seketika. Dan Xiao pun meminta batu petir untuk cepat menembus formasi itu. Melihat wanita ini berusaha menyerang lagi, Xiao pun langsung menggunakan air sungai langit untuk membuat perlindungan dari wanita ini. Namun wanita ini pun kembali menggunakan rubahnya untuk menyerang Xiao ini. Melihat para rubah ini hampir mampu lolos, Xiao pun langsung menggunakan peta 10.000 wilayah. Yang mana karena kekuatan besar dari harta ini pun akhirnya mampu menghancurkan wanita itu dan para rubahnya. Namun karena bau para rubah ini sangat busuk, Xiao pun tak ingin memakannya seperti para musuh yang lain. Kemudian pun Xiao mendekati batu petir dan ternyata batu petir sudah tak sadarkan diri. Dan Xiao langsung membangunkannya, yang mana batu petir memberitahu jika altar ini adalah peninggalan zaman dulu yang mempunyai efek menidurkan semua orang. Namun menyadari jika di depannya adalah Xiao, terlihat batu petir sangat bersemangat karena merasa dirinya sudah menyelamatkan semua orang. Dan menurut batu petir, pada akhirnya Xiao masih mengandalkan batu terbaik di dunia ini untuk menyelamatkan semua orang. Di sini pun Xiao merasa jika tampaknya formasi ini adalah untuk mencegah orang lain mendekati pohon kebijakan. Dan Xiao pun tak ingin ada orang lain yang menginjakkan kaki di pengorbanan suci. Batu petir pun memberitahu jika ranah pengorbanan suci hanya membuat kekuatan manusia berfluktuasi. Yang mana pada awalnya para kultivator tidak mau berlatih ranah ini dan seringkali langsung naik ke ranah alam dewa. Mendengar itu Xiao malah semakin percaya dengan rumor tersebut, yang mana konon dikatakan bahwa akan sulit menjadi raja para dewa tanpa melalui pengorbanan suci. Dan karena itu pun Xiao tahu jika dirinya akan sulit mencapai puncak tertinggi di masa depan. Xiao pun juga tahu jika jalan mencari kebenaran juga sejalan dengan hukum langit bumi. Maka dari itu Xiao memutuskan untuk memulai penyerapan sekarang. Sementara batu petir dan kaisar kupu-kupu harus melindungi Xiao ini. Dan di sini terlihat jika Xiao mulai menyerap semua energi dari pohon kebijakan di tempat ini. Di sini pun batu petir memberitahu kaisar kupu-kupu jika kakak tertuanya atau Xiao sedang melakukan penempaan raja dewa. Yang mana kaisar kupu-kupu harus melindungi Xiao dari teknik hukum apapun. Namun bukannya menjaga Xiao, mereka berdua malah tertidur pulas. Tak lama setelah itu pun, terlihat Xiao sudah selesai dalam proses penempaan ini. Di sini tiba-tiba muncul sebuah portal di depan Xiao menuju ke tempat lain. Yang mana melihat itu Xiao merasa bahwa sepertinya ada kekuatan lain yang memanggil dirinya. Maka dari itu pun, Xiao berniat masuk ke sana untuk mencari tahu. Melihat itu batu petir berkata, jika sudah sangat banyak para jenius yang berusaha masuk ke ranah pengorbanan suci, namun tak satupun yang kembali dengan selamat. Namun Xiao tetap berniat masuk untuk memeriksanya untuk bisa mengerti landasan dari alam ini. Melihat itu pun, batu petir dan kaisar kupu-kupu pun terpaksa mengikuti Xiao ini. Dan terlihat jika mereka sampai di sebuah tempat yang dipenuhi dengan energi. Dan pada Perfect World episode 199, terlihat Xiao akan menempa dirinya di tempat tadi dengan bantuan dari ranting wilau. Yang mana hal itu akan membuat Xiao naik ranah lagi. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 198 ini. Semakin kesini ternyata semakin tinggi dan mengerikan juga ya ranah yang Xiao ingin capai. Dan kesulitan apakah yang akan dihadapi Xiao dalam berusaha mencapai ranah puncak alam dewa? Kita tunggu saja dalam Perfect World episode 199. Akhir kata, selamat berakhir pekan dan see you next episode.